mahasiswa Sabrina Usnadila dengan NIM 202111013 dari kelas 6J. Saya akan memaparkan materi tentang landasan filosofis investasi dalam Islam. Adapun bab materi di antaranya: 1. Definisi dan tujuan investasi dalam Islam. 2. Norma dan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam investasi. 3. Kriteria investasi syariah dan pola investasi dalam ekonomi Islam. Dan yang terakhir, kategori investasi sebuah alternatif pola investasi dalam Islam. Selanjutnya akan dijelaskan di video berikut ini. Definisi investasi. Investasi berasal dari bahasa Inggris investment, dari kata dasar invest yang berarti menanam, atau istakmara dalam bahasa Arab yang berarti menjadikan berbuah, berkembang, dan bertambah jumlahnya. Dalam kamus, istilah pasar modal dan keuangan, kata investment berarti suatu perusahaan atau proyek dengan tujuan memperoleh suatu keuntungan. Kesimpulannya, investasi adalah penanaman atau menempatkan aset barang milik perseorangan atau perusahaan yang dimiliki, baik berupa harta maupun dana atau modal dengan tujuan memperoleh keuntungan, hasil pendapatan atau meningkatkan nilai di masa yang akan datang. Investasi syariah adalah kegiatan mengembangkan uang melalui pemanfaatan berbagai sumber daya dengan motivasi untuk mendapatkan keuntungan yang sejalan dengan prinsip syariah Islam baik objeknya maupun prosesnya. Investasi syariah adalah investasi yang tidak mengandung unsur perbuatan maisyir, gharar, dan riba, juga patuh pada aturan-aturan yang ditetapkan kaidah fikih muamalah dan kesepakatan para ulama yang tertuang dalam fatwa. Investasi syariah pada prinsipnya adalah harus terkait secara langsung dengan suatu aset atau kegiatan usaha yang spesifik dan menghasilkan manfaat, karena hanya atas manfaat tersebut dapat dilakukan dengan bagi hasil. Kedua, aktivitas investasi dilakukan lebih didasarkan pada motivasi sosial, yaitu untuk membantu sebagian masyarakat yang tidak memiliki modal namun memiliki kemampuan berupa keahlian atau skill dalam menjalankan usaha, baik dilakukan dengan bersyarikat atau musyarakah maupun dengan berbagi hasil atau mudharabah. Jadi dapat dikatakan bahwa investasi dalam Islam bukan hanya mempengaruhi faktor keuntungan materi, tapi juga sangat dipengaruhi oleh faktor syariah atau kepatuhan pada ketentuan syariah dan faktor sosial atau kemaslahatan umat. Baik, yang selanjutnya, tujuan dari investasi. Menurut Dewi dan Vijaya, dalam mencapai suatu efektivitas dan efisien dalam keputusan investasi, maka diperlukan ketegasan pada tujuan yang diharapkan antara lain: 1. Terciptanya keberlanjutan dalam investasi tersebut. Dengan adanya perolehan capital gain dan pembagian dividen, diharapkan investasi akan dilakukan secara terus-menerus dengan harapan investasi yang dilakukan oleh investor merupakan suatu keputusan dalam melakukan investasi jangka panjang. Yang kedua, terciptanya profit yang maksimal. Dengan adanya pemasukan dana pada suatu perusahaan yang diperoleh melalui investor, diharapkan dapat memaksimalkan laba yang diperoleh oleh suatu perusahaan dalam kegiatan operasinya. Yang ketiga, terciptanya kemakmuran bagi para pemegang saham. Para pemegang saham akan memperoleh dividen dari laba yang dihasilkan oleh suatu perusahaan. Yang keempat, memberikan andil bagi pembangunan bangsa. Dengan adanya investasi dari investor, diharapkan dana yang diterima perusahaan dari investor akan dimaksimalkan dalam memperoleh laba operasi perusahaan. Melalui laba tersebut, maka perusahaan akan membayarkan besaran pajak yang diperoleh. Selanjutnya, yang kelima, mengurangi tekanan inflasi dengan melakukan investasi dalam pemilikan perusahaan atau objek lain. Seseorang dapat menghindari diri dari risiko penurunan nilai kekayaan atau hak miliknya akibat adanya pengaruh inflasi. Dan tujuan yang terakhir, dorongan untuk menghemat pajak. Dorongan bagi tumbuhnya investasi di dalam masyarakat dengan memberikan fasilitas perpajakan kepada masyarakat yang akan melakukan investasi pada bidang usaha tertentu. Subbab yang selanjutnya adalah norma dan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam investasi. Norma ekonomi Islam dalam investasi. Beberapa norma yang harus diperhatikan dalam berinvestasi syariah diantaranya: A. Terbebas dari unsur riba. Riba secara etimologi berarti tumbuh dan bertambah, dan dalam terminologi syariah,
Para ulama banyak memberikan definisi, yang diantaranya ialah riba merupakan kelebihan yang tidak ada padanan penggantinya atau iwad, yang tidak dibenarkan oleh syariah, yang diisyaratkan oleh salah satu dari dua orang yang berakat. Yang B, terhindar dari unsur gharar. Gharar secara etimologi bermakna kekhawatiran atau resiko, dan gharar berarti juga menghadapi suatu kecelakaan, kerugian dan atau kebinasaan. Dan takrir adalah melibatkan diri dalam sesuatu yang gharar. Dikatakan gharara binafsihi wa malihi takriron. Berarti aradahuma lil hakalah min ghairi an ya'rif, yang artinya jika seseorang melibatkan diri dan hartanya dalam kancah gharar, maka itu berarti keduanya telah dihadapkan kepada suatu kebinasaan yang tidak diketahui olehnya. Gharar juga dikatakan sebagai sesuatu yang bersifat tidak pasti atau uncertainty. Yang C, terhindar dari unsur judi atau maisir. Maisir secara etimologi bermakna mudah. Maisir merupakan bentuk objek yang diartikan sebagai tempat untuk memudahkan sesuatu. Dikatakan memudahkan sesuatu karena seseorang yang seharusnya menempuh jalan yang susah payah akan tetapi mencari jalan pintas dengan harapan dapat mencapai apa yang dikehendaki. Walaupun jalan pintas tersebut bertentangan dengan nilai serta aturan syariat. Dalam kitab Al-Mu'jam Al-Wasit, kata maisir dimuradifkan dengan kata khimar, sedangkan lafadz khimar diartikan sebagai yaitu setiap bentuk permainan yang mengandung unsur pertaruhan atau judi. Prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam investasi. Prinsip merupakan asas atau fondasi kebenaran yang menjadi pokok dasar pijakan bagi seseorang untuk berpikir dan bertindak. Prinsip yang didasarkan pada hukum Islam dalam investasi yang secara operasional disusun pada fatwa yang merupakan produk hukum para pihak yang memiliki kewenangan di bidang ekonomi syariah. Secara khusus, fatwa DSN MUI nomor 80 /DSN MUI /3/2011 mengatur bagaimana memilih investasi yang dibolehkan syariat dan melarang kegiatan yang bertentangan dengan prinsip syariah dalam kegiatan investasi dan bisnis, yaitu A. Maisir, yaitu kegiatan yang melibatkan perjudian di mana pihak yang memenangkan perjudian akan mengambil taruhannya. B. Gharar, yaitu ketidakpastian dalam suatu akad, baik mengenai kualitas atau kuantitas objek akad maupun mengenai penyerahannya. C. Riba, tambahan yang diberikan dalam pertukaran barang-barang ribawi, dan tambahan yang diberikan atas pokok utang dengan imbalan penangguhan imbalan secara mutlak. D. Batil, yaitu jual beli yang tidak sesuai dengan rukun dan akadnya atau tidak dibenarkan oleh syariat Islam. E. Baik makdum, yaitu melakukan jual beli atas barang yang belum dimiliki. F. Ihtikar, yaitu membeli barang yang sangat dibutuhkan masyarakat pada saat harga mahal dan menimbunnya dengan tujuan untuk menjual kembali pada saat harganya lebih mahal. Ada beberapa prinsip syariah khusus terkait investasi yang harus menjadi pegangan bagi para investor dalam berinvestasi, yaitu A. Tidak mencari rezeki pada sektor usaha haram, baik dari segi zatnya maupun prosesnya, dan serta tidak mempergunakan untuk hal-hal yang haram. B. Tidak menzalimi dan tidak pula dizalimi. C. Keadilan pendistribusian pendapatan. D. Transaksi dilakukan atas dasar ridho sama ridho dan tanpa ada paksaan. Dan terakhir, E. Tidak ada unsur riba, maisir atau perjudian, gharar atau ketidakjelasan, tadlis atau penipuan dan tidak mengandung maksiat. Kriteria investasi syariah. Investasi yang berbasis prinsip syariah pada dasarnya harus memenuhi beberapa kriteria, di antaranya 1. Halal. Investasi halal adalah kegiatan penanaman modal dengan prosedur yang tidak bertentangan dengan syariat dan kaidah Islam. Halal yang dimaksud adalah halal barangnya, halal cara perolehannya, dan juga halal cara penggunaannya. Selain itu, tidak mengandung unsur maisir, gharar, dan riba. Proses yang halal dalam berinvestasi adalah melalui kesepakatan yang diketahui dan dimengerti kejelasannya oleh pihak-pihak yang bertransaksi dari segi isi operasional dan pembagian keuntungan. Proses investasi ini tidak boleh dilakukan dengan keterpaksaan dan penipuan.
Yang kedua, berkah. Keberkahan dapat diartikan sebagai kebaikan yang bertambah, tidak hanya secara fisik atau ekonomi, tetapi juga rohani, karena ketenangan dan kepuasan batin dalam memanfaatkan kekayaan secara produktif sehingga dapat dimanfaatkan pula oleh orang lain. Keberkahan dalam berinvestasi dapat diperoleh jika dalam berinvestasi tidak mencari rezeki di jalan yang haram, baik dari segi zatnya maupun cara memperolehnya, serta tidak menggunakannya untuk hal-hal yang haram, tidak menzalimi atau dizalimi, mendistribusikan pendapatan baik berupa zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Transaksi bisnis yang dilakukan didasarkan pada prinsip saling ridho atau antaridin minkum. Tidak ada unsur riba, maisir, ketidakjelasan harga, kuantitas, dan kuantitas atau goror, dan lain sebagainya yang dapat berdampak keburukan bagi kehidupan alam semesta. Dan yang ketiga, bertambah. Tujuan investasi adalah untuk meningkatkan tambahan kekayaan dari kegiatan investasi tersebut. Hendaknya investasi yang ditanamkan diatur sedemikian rupa sehingga mendatangkan keuntungan sebanyak-banyaknya, tetapi dengan tidak melupakan prinsip halal dan berkah. Kelebihan lain dari investasi syariah adalah dapat menjadi sarana melakukan kegiatan sosial. Hal ini bermanfaat bagi nasabah dan untuk orang lain di sekitarnya. Investasi syariah dapat berfungsi sebagai penggerak untuk meningkatkan kualitas ekonomi dengan cara mengurangi jumlah pengangguran yang ada. Nilai ibadah yang sangat tinggi inilah yang membuat investasi syariah menjadi sangat penting untuk dilakukan oleh seluruh umat Islam di Indonesia. Dan yang terakhir yaitu realistis. Prinsip ini akan tampak pada gambaran proyeksi hasil investasi, bukan hanya sekedar hitungan di atas kertas yang tidak mungkin direalisasikan, akan tetapi tetap didasarkan dengan nilai kenyataan atau real. Tentu dengan gambaran proyeksi hasil investasi yang didapat adalah tidak hanya sekedar mimpi dan janji di kertas saja, namun berdasarkan nilai kenyataan atau real yang kemungkinan besar akan terjadi dan tidak mengada-ngada. Dan tentunya dalam proses pengelolaan dan manajemennya harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan tidak bercampur dengan maghrib yaitu maisir, riba, dan goror. Subbab yang selanjutnya yaitu pola investasi dalam ekonomi Islam. Di dalam ekonomi, investasi pribadi dibagi menjadi dua cara, yaitu satu, investasi aktif, yaitu seseorang atau lebih menempatkan modal mereka dalam satu proyek, mengatur proyek itu bersama-sama, dan menikmati hasil-hasil dari tenaga kerja dan modal sendiri. Dan yang kedua yaitu investasi pasif, yaitu investor menyediakan modal dan menerima return atau pengembalian atau hasil, tetapi tidak terjun langsung dalam proyek itu. Investor pasif mempunyai 3 opsi diantaranya yaitu 1. Mendepositkan modal atau uangnya pada bank dan menerima bunga. B. Membeli sekuritas dan obligasi dan menerima bunga. C. Membelikannya pada saham dalam sebuah perusahaan dan menerima dividen. Di dalam pandangan ekonomi Islam, 2 opsi tersebut dimasukkan dalam kategori investasi ribawi dan berarti mendapatkan income riba. Maka dari itu, keduanya dilarang. Sementara opsi terakhir dalam investasi aktif dibolehkan dalam Islam. Pada sisi pengusaha atau entrepreneur, dia boleh membiayai proyeknya dengan menggunakan modal sendiri, dengan menjualkan saham pada usahanya, atau meminjam dengan bunga. Dalam tatanan ekonomi Islam, 2 metode pertama dibolehkan, sedangkan metode terakhir dilarang. Dari semua uraian yang telah disebutkan terdahulu, dapat disimpulkan bahwa investasi yang diperbolehkan adalah investasi yang tidak mengandung unsur-unsur riba, goror, maisir, dan lain sebagainya. Subbab yang terakhir yaitu kategori investor, sebuah alternatif pola investasi dalam Islam. Agar terhindar dari praktik investasi yang tidak islami, maka ada beberapa hal prinsip dalam investasi yang harus menjadi acuan dan landasan bagi para investor, yaitu 1. Tidak mencari rezeki pada yang haram, baik segi zatnya maupun cara mendapatkannya, serta tidak menggunakannya untuk hal-hal yang haram. Yang kedua, tidak mendolimi dan tidak dizalimi. Dan yang ketiga, keadilan pendistribusian pendapatan. Yang keempat, transaksi dilakukan atas dasar ridho sama ridho atau antara diri. Dan
Dan yang kelima, tidak ada unsur-unsur riba, maisir, perjudian, spekulasi, dan gharar atau ketidakjelasan dan samar-samar. Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa Islam sangat menganjurkan investasi, tapi bukan di semua bidang usaha. Aturan-aturan di atas menetapkan batasan-batasan yang halal atau boleh dilakukan dan haram atau yang tidak boleh dilakukan. Tujuannya ialah untuk mengendalikan manusia dari kegiatan yang membahayakan masyarakat. Jadi semua kegiatan investasi harus mengacu kepada hukum syariat yang berlaku. Perputaran modal investasi tidak boleh disalurkan kepada jenis industri yang melakukan kegiatan haram, misalnya pembelian saham pabrik minuman keras, resto yang tidak halal, dan semua hal yang diharamkan oleh syariat harus ditinggalkan. Semua transaksi yang terjadi di bursa efek harus atas dasar suka sama suka, tidak ada unsur pemaksaan, tidak ada pihak yang didolimi dan mendalimi, tidak ada unsur riba, maisir, dan gharar. Semua transaksi harus transparan, haram jika ada unsur insider trading.